Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Umar Haudi dari jurusan S1 Teknik Elektro Telkom University. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal ilmiah yang berjudul Design and Implementation of 5.8 GHz RF Wireless Power Transfer System. Latar belakang dan masalah pada jurnal ilmiah ini, yang pertama yaitu pertumbuhan IoT. Jumlah perangkat IoT diperkirakan mencapai 24,1 miliar pada tahun 2030, yang membuat penggantian baterai atau penggunaan kabel menjadi tidak praktis dan mahal. Kemudian keterbatasan WPT jarak dekat. Wireless Power Transfer atau WPT berbasis induksi atau resonansi memiliki efisiensi tinggi, namun jangkauannya sangat pendek, membatasi fleksibilitas lokasi perangkat. Masalah pada RF WPT konvensional. Yang pertama, RF Wireless Power Transfer memungkinkan jangkauan jauh, namun efisiensinya rendah karena path loss yang terjadi. Yang kedua yaitu metode beamforming atau pembentukan berkas yang umumnya mengasumsikan penerima atau receiver berada di area far field atau medan jauh. Asumsi ini gagal jika perangkat IoT berada di area radiatif near field atau medan dekat radiatif yang mengakibatkan fokus energi tidak optimal. Metode penyelesaian. Pada jurnal ilmiah ini, metode penyelesaian algoritma pemindaian berkas atau beam scanning algorithm, yaitu peneliti mengusulkan algoritma baru yang mencakup area far field dan near field secara berurutan. Pertama itu fase satu, far field scanning. TX memindai arah koordinat UV menggunakan grid untuk menemukan arah sinyal terkuat. Pada fase ini parameter kontrol hanya arah C. Fase 2 atau near field scanning. Setelah arah optimal ditemukan, TX melakukan pemindaian jarak atau focal distance di sepanjang garis arah tersebut. Nah, fase ini memungkinkan TX memfokuskan energi seperti lensa cembung pada titik spesifik di area near field. Berikut adalah gambarannya. Jadi, yang pertama, fase satu itu melakukan far field beam scanning. Setelah fase satu selesai atau far field beam scanning selesai, maka akan dilanjutkan dengan fase 2 yaitu near field beam scanning. Desain sistem hardware. Pada jurnal ilmiah ini, desain sistem hardware, spesifikasi umumnya yang pertama yaitu frekuensinya pada 5,8 GHz. Yang kedua yaitu transmitter TX, yaitu 8 kali 8 phase array, atau ada 64 elemen antena. Dan yang ketiga receiver atau RX, menggunakan 4 kali 4 rectenna array, atau 16 elemen antena. Berikut adalah desain sistem hardware. Yang pertama ada transmitter block diagram. Yang pertama ada devices, ada signal generator, drive amplifier, PC, dan digital controller. Kemudian akan diteruskan ke phase control board, di mana masuk ke RF splitter atau first stage splitter, shift register, kemudian masuk ke phase shifter dan RF switch. Setelah itu akan masuk ke amplifying board, high power amplifier, dan kemudian akan diteruskan ke antena board, yaitu patch antena dari transmitter yang dibuat. Kemudian ada receiver block diagram, ada antena, kemudian masuk ke matching network, masuk ke rectifier, dan ke switch. Kemudian ada decoder yang akan masuk ke digital controller atau PC. Ada multiplexer juga yang masuk ke digital controller PC dan selected path DC power. Kemudian ada juga combiner DC power. Kemudian arsitektur transmitter atau menggunakan struktur sandwich yaitu dirancang modular dan ringkas dengan menumpuk tiga papan sirkuit. Yang pertama ada phase control board menggunakan Wilkinson Power Divider 16 jalur didesain dengan software ADS.
phase shifter digital, dan RF switch. Yang kedua, ada amplifying board. Nah, array amplifier ini digunakan untuk meningkatkan daya sinyal sebelum dipancarkan. Dan yang ketiga, antena board. Antena circularly polarized atau CP patch untuk mengatasi ketidakcocokan polarisasi akibat rotasi perangkat penerima. Implementasi perangkat kerasnya ada rectifier setelah tiga tadi. Itu menggunakan struktur one stage Dixon charge pump yang memiliki dua dioda Schottky yang disusun secara seri. Efisiensi konversi dari rectifier yang digunakan ini mencapai sebesar 39,56% pada input 10 dBm dengan konversi RF to DC. Mekanisme penggabungan daya pada jurnal ilmiah ini menggunakan teknik DC combining, di mana output DC dari 16 rektena digabungkan secara paralel. Berikut implementasi perangkat kerasnya ada modul pada phase array antenna transmitter, ada phase control board. Komponennya ada digital control I/O, RF path, RF input, RF switch, RF register, phase shifter, dan power connector. Pada amplifier board ada power connector, amplifier, RF input, dan RF output. Kemudian pada modul combining board ada power input, digital, digital signal input, dan RF input. Pada receiver atau rectangle array receiver, untuk front view-nya ada komponen control circuit dan antena konektor. Dan kemudian untuk back view-nya ada rectifier. Hasilnya diskusi. Pada jurnal ilmiah ini, hasilnya terdapat peningkatan daya. Jadi, algoritma usulan memberikan peningkatan daya terima sekitar 7 desibel dibandingkan metode yang hanya memindai far field-nya saja saat diuji pada jarak dekat 1 meter. Nah, untuk gambar yang tertera itu disimulasikan pada MATLAB. Jadi bisa dilihat pada hasil simulasi MATLAB yang dilakukan di jurnal ilmiah ini, jadi terdapat peningkatan daya yang diterima sekitar 7 desibel pada jarak sekitar 1 meter. Nah, kemudian untuk uji coba jarak jauh atau real test band-nya, ada experimental setup. Pada experimental setup, test band setup-nya itu ada live view software, transmitter controller, transmitter atau patch array antenna, receiver, antenna array, dan receiver controller. Untuk ukurannya, transmitter dan receiver bisa dilihat pada eksperimental setup figur 12. Kemudian ada power transfer efficiency according to distance-nya. Dan ada juga power transfer test-nya. Yang kemudian akan dibahas pada slide berikutnya. Berdasarkan gambar yang dibahas sebelumnya, jadi efisiensi transfer daya pada jarak 0,5 meter, efisiensinya mencapai 20,32% dengan algoritma usulan jauh lebih tinggi dibandingkan skema far field only, yaitu 13,45%. Pada jarak 5 meter, efisiensinya sekitar 0,24%. Jadi pada jurnal ilmiah ini, sistem mampu mentransfer daya hingga jarak 25 meter. Pada jarak 25 meter, daya yang diterima tercatat sebesar 3,67 miliwatt. Jadi, daya sebesar 3,67 miliwatt ini cukup untuk sensor IoT low power ya. Berikut perbandingan RF wireless power transfer sebelumnya. Di sini ada tabel yang membandingkan jurnal ilmiah ini dengan RF wireless power transfer sebelum-sebelumnya. Jadi, alat pada penelitian ini memiliki ukuran transmitternya bisa dibilang paling ringkas 210 kali 210 kali 40 mm. Berdasarkan tabel di sampingnya sudah saya tandai dengan warna merah. Namun dengan ukuran transmitter yang paling ringkas berdasarkan tabel, jangkauan jaraknya cukup baik dibanding penelitian-penelitian lain. Bisa dilihat kembali pada tabel yang terlampir di sebelah.
Baik, kesimpulan, wireless power transfer 5,8 GHz dibangun berhasil mengintegrasikan 64 elemen pemancar dan 16 elemen penerima dalam desain yang ringkas. Algoritma beam scanning yang diusulkan terbukti efektif meningkatkan efisiensi di area radiatif near field tanpa mengorbankan performa jarak jauh. Dan sistem ini memvalidasi kemampuan memberi daya pada perangkat IoT hingga jarak 25 meter. Saran pada jurnal ilmiah ini, efisiensi tanpa daya dan perbedaan kinerja antara skema usulan dengan skema konvensional dapat lebih ditingkatkan lagi dengan menambah jumlah elemen antena pada transmitter. Sekian presentasi jurnal ilmiah dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.